Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-42. Kali ini kita akan membahas mengenai Pilpres yang terjadi di Amerika Serikat, mengenai rencana ekonomi Donald Trump versus dari Joe Biden lawannya. Donald Trump merupakan presiden petahana dari Amerika Serikat dan Joe Biden ini adalah rivalnya yang berusaha untuk meraih mandat dari rakyat untuk memimpin Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan dia. Halo semuanya. Halo, 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 halo. Dia? Hah? Oh iya, malah. Itu tadi manggil. Oke, sebelum Astaga. masuk ke topiknya, kita ada pengumuman untuk Karya Karsa, di mana kita, kalau misalnya kalian merasa bahwa rakyat kapitalis ini bermanfaat untuk kalian, ya kalian bisa menyisihkan uang kalian di Karya Karsa dengan menyumbangkan ya seberapa kalian lah yang bisa kalian sumbangkan untuk rakyat kapitalis untuk agar bisa berlanjut ke depannya. Kalian bisa membayar melalui GoPay dan OVO. Dari kedua channel tersebut kalian bisa melakukan pembayaran. Dan link supportnya itu ada di video kita di deskripsi. Nanti kita akan share bagaimana linknya bisa kalian lihat di sana. Langsung aja kita mulai dari program ekonominya si Donald Trump dan Joe Biden dari sisi infrastruktur. Donald Trump jelas bahwa programnya adalah Rebuild Amerika. Pokoknya dia mau segala macam tuh dibangun ulang Ini nih, kembali. rebuild-nya tuh kayak gimana gitu loh. Nah, makanya ini memang presiden yang paling ngawang-ngawang sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya. Ini gue ambil dari Investopedia. Kenapa dari Investopedia? Karena Investopedia ini dia merangkum dari segala macam kampanye kampanye si Donald Trump, janji-janji Donald Trump yang udah dia lontarkan selama kampanye. Dan kemudian yang kedua adalah dia menginginkan dana 2 triliun US dollar pada paket bantuan pandemi COVID-19 di Kongres berikutnya. Duitnya ini yang paling penting. Duitnya dari mana? Rencananya nggak jelas. Dia cuma bilang Nah itu dia, itu suku bunganya rendah. menginginkan dana dari mana ya duitnya? Nah makanya dia Dari cuma Karya bilang, Karsa kali ya. dia cuma bilang Gitu. duitnya dari mana? Rencananya kagak jelas. Dia cuma bilang suku bunga kan rendah nih. Nah ini kita bisa manfaatkan. Kan dia bilang kayak begitu doang udah. Gua rasa sih Ini apa jual-jualin bond lagi gitu ya? Apa sih gua rasa istilahnya kayak gitu, tuh? Mak. Gua rasa kayak begitu. Nanti yang beli si The Fed lagi segala macam. Ya kayak gitu lah intinya. Gue sih mikirnya kayak gitu aja. Si Donald Trump mikir kayak gitu. Nah, kalau si Joe Biden nih agak ribet mikirnya dia. Bukan agak ribet sih sebenarnya kalau untuk kaum pendukung pendukung dari ya anti pemanasan global sih Joe Biden emang tepat sih kalau gue bilang. Joe Biden bilang bahwa Partai Demokrat merilis rencana 10 tahun ke depan dengan infrastruktur senilai 1,3 triliun. Dia bakal ngebuat Amerika Serikat ke gas emisi rumah kaca dengan emisi 0% dan menciptakan lapangan kerja untuk kelas menengah. Jadi fokusnya si Joe Biden adalah kelas menengah. Dan dia bilang dana 400 miliar US dollar ini untuk program federal untuk penelitian dan inovasi energi bersih. 100 miliar dolar untuk modernisasi sekolah, 50 miliar dolar untuk memperbaiki jalan, jembatan, jalan raya di tahun pertamanya. 20 miliar dolar untuk jalan pedesaan dan 10 miliar dolar untuk daerah miskin yang tinggi dengan keterbatasan transportasi. Jadi dia memang fokusnya di infrastrukturnya ya jelas ya. Maksudnya kalau si Donald Trump nih, gue nggak tahu yang mana yang akan dia bangun sebenarnya. Sebenarnya dia infrastrukturnya tuh udah di term pertamanya udah dibangun, gue rasa udah banyak sih. Makanya ekonomi Amerika Serikat sempat bagus banget kan waktu itu. Nah kalau dia udah tinggal terusin aja gitu ya. ya. Tinggal lanjutkan lah ibaratnya kalau di Indonesia kan. Nah terus kalau Joe Biden duitnya dari mana? Dia akan mengembalikan ekses pemotongan pajak untuk perusahaan, ngurangin intensif untuk bebas pajak, penggelapan dan outsourcing. Dan yang paling penting ini satu, dia mengakhiri subsidi untuk bahan bakar fosil. Goodbye. Jadi kira-kira kalau kayak gitu dampaknya gimana tuh kalau mengakhiri subsidi bahan bakar fosil? Dia mengakhiri subsidi bahan bakar fosil berarti yang selama ini yang ya gue nggak tahu ya, setahu gue sih si bahan bakar di Amerika Serikat ya semuanya tanpa subsidi ya. Gue nggak tahu, mungkin subsidi untuk si perusahaannya kali gue rasa ya.
Jadi kalau misalnya ada subsidi untuk perusahaan segala macam, dia selama ini pakai bahan bakar fosil disubsidi sama pemerintah, itu subsidi dicabut, dialihin dananya buat program infrastruktur si Joe Biden. Gue rasa sih kayak begitu bayangannya ya. Kalau gue rasa bayangannya kayak gitu. Dan itu sebenarnya sih bakal ngurangin keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbasis bahan bakar fosil sebenarnya. Itu bakal ngefeknya bakal panjang banget sih kalau misalnya itu terjadi ya. Dan ini bisa kita lihat jelas bahwa si Amerika Serikat ini punya presiden dengan dua program yang saling bertolak belakang. Enggak yang kayak di suatu negara yang programnya sebenarnya sama, cuman kata-katanya doang yang beda. Ya gue nggak bisa sebut negara mana ya. Apa-apa kali. Ya pokoknya negaranya di inilah, di kawasan Asia lah. Itu programnya sama, cuma namanya beda. Itu aja. Baiklah. Kemudian di pajak, ini pajak nih juga bagus nih kalau gue bilang. Ini menarik nih. Si Donald Trump dia berencana memperpanjang tax cut dan job act-nya yang berakhir di tahun 2025. Jadi dia mau panjangin lagi. Ini kan dia tax cut sama job act-nya kan gue salah tulis ya. Job act-nya berakhir di 2025. Nah, dia mau panjangin. Terus pemotongan pajak akan membebani pemerintah federal sebesar 1,5 triliun US dollar. Ini benar karena kan dia ada ini ya, pemotongan pajak. Nah, ini bakal membebani pemerintah pusatnya Amerika Serikat 1,5 triliun dolar. Oke. Nah, kemudian ini yang gue idilai, kalau si Joe Biden kan bilang dia bakal narik subsidi buat bahan bakar fosil kan. Nah, ini si Donald Trump mengusulkan pencabutan kredit pajak energi terbarukan, menawarkan kredit pajak untuk program beasiswa, meningkatkan anggaran internal revenue service sekitar 15 miliar US dollar selama 1 dekade. Jadi ingat ya kata-katanya ya, mencabutan kredit pajak energi terbarukan. Kredit pajak energi terbarukan. Ya, sebenarnya kan ini kan dia berarti kalau dia punya dia resource-nya energi terbarukan ya dicabut kredit pajaknya. Nah ini masih agak-agak bingung sih jujur sih. Gue agak bingung kayak gimana sistemnya. Gue masih ngawang juga sih. Iya, gue juga sama ngawang. Misalnya sistemnya beda sama di Indonesia. Cuman yang ketiga ini mungkin bisa lebih clear lagi. Made in America. Jadi dia untuk perusahaan yang memberikan kredit pajak setelah memperluas program Opportunity Zone untuk meningkatkan investasi di komunitas yang tertekan secara ekonomi. Jadi dia semacam kayak ngasih stimulus gitu sih bahasa mudahnya ya, kalau gue rasa sih Made in America gitu. Jadi dia kalau misalnya bangun perusahaan atau apa gitu usaha di Amerika, dia bakal dapat intensif pajak, gue rasa sih kayak gitu ya. Koreksi kalau gue salah. Kemudian terakhir dia menyerukan pemotongan pajak gaji permanen. Nah, ini yang mungkin silakan pilih deh. Ini pilih yang mana ya, maksud gue bukan pilih Donald Trump, maksud gue pilih yang mana Amerika. Mau Donald Trump yang dia menyerukan pemotongan pajak gaji permanen atau si Joe Biden. Kita lihat Joe Biden. Joe Biden programnya sangat menghit orang yang pendapatan tinggi, menengah, dan tinggi. Pendapatan tinggi ya, bukan menengah. Dia justru merangkul pendapatan menengah. Joe Biden bilang dia bakal menaikkan tarif pajak penghasilan teratas kembali menjadi 39,6% dari 37%. Tarif pajak penghasilan badan teratas menjadi 28% dari sebelumnya 21%. Jadi dia bakal naikin taxnya si perusahaan-perusahaan yang udah kaya. Sangat kontras sama si Donald Trump kan, dia mau terusin perpanjang tax cut-nya sama job act-nya dia. Kemudian dia menerapkan pajak jaminan sosial untuk dividen di atas 400.000 US dollar, keuntungan modal pajak dan dividen dengan tarif biasa bagi mereka yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 1 juta US dollar, mengenakan pajak minimum 15% atas laba perusahaan besar. Kemudian yang terakhir itu adalah pajak atas laba yang diperoleh anak perusahaan asing dan perusahaan AS perusahaan AS akan digandakan menjadi 21%. Jadi kalau misalnya si perusahaan Amerika Serikat ini punya anak usaha di luar ini ya, perusahaan asing dari perusahaan AS, dia ada di luar negeri, itu bakal dikenakan pajak ganda jadi 21%. Jadi ada kayak mungkin koreksi kalau gue salah lagi, mungkin ada semacam kayak double tax mungkin kalau menurut gue pribadi. Menurut lu gimana, Mak?
Maksudnya digandakan jadi 21%, emang sebelumnya tuh kayak 11%-an atau berapa gitu? Mungkin gue nggak tahu ya asalnya kayak gimana. Cuman Heeh. translatannya sih pajak atas laba, mungkin pajak atas Heeh. keuntungan yang diperoleh dari anak perusahaan asing. Jadi dia Hmm. punya anak perusahaan di luar negeri yang Heeh. berasal dari perusahaan Amerika Serikat akan digandakan menjadi 21%. Nah, gue nggak tahu sebelumnya ini berapa. Pokoknya dia pengen ada Oke. pajak dari, pokoknya lu punya perusahaan di luar negeri. Nah, perusahaan yang di luar negeri ini Heeh. tuh lu kenain pajak juga. Itunya itu sih. Oh, jadi mungkin sebelumnya yang dikenain pajak induknya doang gitu kali ya, That's right. atau Makanya gue bilang mungkin kayak oh, pajak ganda kali ya. Gue sih nangkepnya kayak gitu ya. iya Efek, mungkin sih. iya. Gue sih Heeh. nangkepnya kayak gitu. Ini dua-duanya menarik sih. Nah Sebenarnya kan, kayak kayak sebenarnya agak susah milih juga gitu. iya Yang satu kan. sisi dia dia kayak apa sih, kalau si Donald Trump itu kan biar biar kayak ya berasa semua gitu kan, semua masih Mm-mm. masih kena masih kena inilah ada Cipratan efek gitu loh. positifnya, Mm-mm. pemerataan. Kalau yang Joe Biden ini juga menarik karena dia apa namanya, ngenain pajak tuh yang emang buat kalangan apa sih namanya, kalangan Atas. atas gitu kan, Jadi yang dia dari emang atasnya, berlebih. iya. Jadi dia uh, sebenarnya mendukung kelas menengah untuk biar naik ke atas. Iya nggak sih? iya, jadi kayak mungkin kalau Jerman gitu kan kayak negara-negara Eropa gitu kan juga maksudnya sistem sistem apa sih namanya, Perpajakan, pendapatannya kan kayak pendapatan. ya kayak samarat, kayak apa gimana ya bahasa ininya ya. Pemerataan, apaan? Lebih lebih kayak lebih rata aja gitu. Gue juga Iya. ntar mungkin yang paham ini lebih paham ininya, mungkin lebih tahu kali. Nah makanya kan kalau Terus kita lihat kan emang program-program dari mereka menarik kan sebenarnya kita bisa lihat dengan uh, jelas bahwa dua kutub yang berbeda nih saling gontok-gontokan itu yang bisa jadi pelajaran buat kita. uh, Kemudian uh, uh. dari sisi selanjutnya kesehatan. Nah ini menarik juga nih Iya. kesehatan nih. Tadi Si tadi tuh Donald dari sisi apa sih? dari sisi pajak. Oh, pajak, oke. Nah sekarang Uh, kesehatan. Trump mengusulin pemotongan pengeluaran perawatan kesehatan selama dekade berikutnya, terutama untuk Medicaid 900 miliar uh, dolar dan Medicare 450 miliar dolar. Jadi si uh, uh. Trump dia bakal motong pengeluaran perawatan kesehatan. Terus dia melindungi jaminan sosial dan perawatan kesehatan selain menurunkan premi asuransi perawatan kesehatan dan tagihan yang mengejutkan. Jadi dia Uh. bakal nurunin premi asuransi kesehatannya. Kemudian Hmm. si Trump ini berulang kali berjanji buat nurunin harga obat, namun menurut si Investopedia lagi-lagi hasilnya sih belum signifikan bagi mereka yang udah ngerasain di sana. Jadi belum ada terlalu efeknya yang luar biasa gitu bagi mereka. Meskipun si Trump berkali-kali bilang, gue bakal nurunin harga obat gitu, tapi kenyataannya belum Oh ada. gitu. Mungkin kenyataannya belum terlalu signifikan kali, gue rasa. Ah, Tuh, coba oke. ya di sini berani nggak ya ada yang bikin kayak gitu? Gue bakal menurunin harga obat. Gimana ceritanya ya? Yang protes paling dari orang-orang nakesnya sih kalau nggak ada subsidi gitu. Iya kan? Uh, Terus si Joe Biden, kalau programnya Joe Biden, dia akan menghilangkan batas pendapatan 400% pada kelaikan kredit dan menurunkan batas biaya pertanggungan menjadi 8,5% dari pendapatan. Ini gue uh, kurang paham kok ini. Terus dia menurunkan usia kelayakan untuk Medicare menjadi 60 tahun dari 65 tahun. Jadi yang tadinya misalnya dia 65 masih dapat mungkin ya, jadi turun jadi 60. Terus dia berencana untuk mengasuransikan lebih dari 97% orang Amerika dan menelan biaya sekitar 750 miliar dolar selama 1 dekade. Ini akan dibayar melalui pendapatan dari reformasi capital gain. Yang tadi tuh Ini gua si rasa tuh. Biden tuh benar-benar kelihatan ini ya, dia mau ngetatin apa sih neraca keuangannya si Nah, that's right. negara gitu. That's right. Gue rasa sih di Uh, situ ya dia benar-benar mau, gue punya suatu program yang bakal berusaha menyehatkan Amerika Serikat sih sebenarnya. Cuman iya. ya dan lagi-lagi dari apa make sense, maksud gue bukan make sense sih, bisa nggak itu diterapin gitu loh, itu kan yang jadi permasalahan yang berikutnya kan implementasinya. Nah Iya benar. terus dari sisi perdagangan ya kita tahu lah si Trump jago perang dagang ya kan, dia sama Cina
digontok-gontokin habis-habisan nih. Dia kan prinsip satu, dia dengan slogan America First kan. Terus dia Iya. menghukum negara-negara yang memiliki defisit perdagangan tinggi di Amerika Serikat atau yang menurutnya mengenakan pajak yang tidak adil terhadap perusahaan Amerika di luar negeri. Jadi kalau misalnya Trump itu dia melindungi perusahaan Amerika yang ada di luar negeri, kalau Joe Biden dia justru malah ya bodo amat, itu kan lu dapat untung dari sana, jadi gua kenain pajak lagi. Kayak gitu kan emang ya? Kalau gue lihat Iya, ya, ya kan Joe ya Biden gimana posisinya caranya kayak gitu. biar kita pendapatannya maksudnya anggarannya dia tuh jadi lebih ketat aja gitu kan. Jadi lebih sehat. Jadi dia nggak nganggap dapetin sumber-sumber pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini dimanjain sama Donald Trump. Ya kan? Iya, bisa jadi tuh. Ya kan? Iya, Kemudian benar-benar ya kan? benar-benar lawan gitu. Iya, ini maksud program tuh bikin tuh kayak begini gitu loh. Jadi tuh kita jelas kita mau pro yang mana tuh. Jadi ya gue lebih suka yang kayak gini. Oh, gue lebih suka, bukan yang programnya mirip-mirip tapi namanya beda. Itu aduh. Iya, padahal sama gitu ya. Padahal Tujuannya sama ya sih. tujuannya ya gue males kayak gitu, gak ada bedainnya segala macem. Terus kalau Joe Biden dia berencana untuk membantu posisi Amerika dalam ekonomi global dengan berinvestasi di dalam negeri, dalam inovasi dan kelas menengah terlebih dahulu. Sebenarnya mirip-mirip sama American First ya sebenarnya kalau kita lihat di sini. Cuman fokusnya Joe Biden di kelas menengah dulu, dia utamain di situ. Dan itu make sense dikuatin banget. dulu ya. Iya. Dan itu make sense banget menurut gue di zaman kayak begini karena emang semua negara bakal mikirin negaranya masing-masing terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya gue jadi ingat ini sih, maksudnya kan yang suka kredit properti itu ya emang kelas menengah juga kan, mungkin biar kemampuan kredit mereka juga bagus gitu loh. Bisa jadi sih. Nah terus kalau si Joe Biden bilang cara terbaik untuk menghadapin China adalah tentang kekayaan intelektual dan transfer teknologi adalah dengan membentuk koalisi dengan sekutu dan mitra, bukan melalui tarif sepihak. Jadi si Joe Biden ini membuat Amerika bakalan bikin sekutu mungkin dengan Inggris, dengan Prancis, dengan segala macam. Ya sekutu-sekutunya dia lah. Jangan Jepang juga dia bikin sekutu dan dia bakal neken si China dengan cara seperti itu. Dia bukan cara direct yang kayak Trump yang dihukum kayak one gitu ya. One on one. Dia maunya dia bikin sekutu gitu. Wah gila, ini bener-bener ide yang bener-bener oke sih ini dua-duanya kok gue bilang. Kemudian selanjutnya, nah ini lapangan kerja, mungkin kita akan lebih cepat lagi ya. Untuk si Donald Trump, pekerjaan dan upah dia berhasil nyiptain 6,6 juta lapangan kerja baru selama 3 tahun menjawab. Jadi 1 tahun kerja dia bisa menghasilin sekitar 2,2 juta lapangan kerja. Itu bagus banget. Kemudian dia program imigrasi ekonomi menjadi lebih ketat di masa dia. Ya dia kan proteksionisme ya. Terus ide Trump itu juga membantu penciptaan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur yang udah disebutin di awal 2 triliun US dollar. Kemudian dia melontarkan gagasan pemerintah membeli tiket pesawat senilai 4 atau 5 tahun untuk membantu industri dengan uang tunai, dengan cash. Pakai cash. Gila ya, cash loh coy. Ini duit dari mana lagi nih? Membeli tiket pesawat senilai 4 atau 5 tahun untuk bantu industri. Jadi biar industri si penerbangan nggak kolaps ya dia ngebantu ngebeli tiketnya. Gue nggak tahu ini tiketnya siapa ini, gue nggak tahu. Kemudian dia meningkatkan manufaktur di Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengembalikan 1 juta pekerjaan manufaktur dari Cina. Dia pengen meningkatin manufakturnya di AS. Kemudian potongan biaya 100% untuk industri penting yang mengembalikan manufakturnya ke Amerika Serikat. Jadi dia bakal ngasih intensif buat perusahaan yang ngebalikin manufakturnya dari luar Amerika Serikat kayak China, Vietnam segala macam, dia balik ke AS, dia dapat potongan biaya 100%. Kemudian kenaikan upah diserahkan oleh negara bagian. Jadi pemerintah pusat ya terserah lu deh, negara bagian mau naikin berapa itu urusan lu, bukan urusan gue. Negara federalnya bilang kayak begitu. Kemudian dikasih kewenangan gitu. Iya, dikasih kewenangan. Memang itu mereka kan sistemnya ini ya, negara bagian, jadi terserah dari negara-negara tersebut. Mirip sama Indonesia sebenarnya sih. Kemudian kalau Joe Biden dia ingin menciptakan jutaan pekerja kelas menengah melalui rencana infrastrukturnya. Ingat ya, kelas menengah yang diutamain. Kemudian dia melibatkan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, lembaga jangkar, dan industri ketahanan iklim. Ingat, dia fokusnya energi terbarukan.
Terus dia membantu manufaktur berencana melipat gandaan pendanaan untuk manufacturing extension partnership dan memberikan kredit. Ya intinya bailout ini lagi lah, stimulus lagi deh. Dia juga pengen naikin upah minimum federal menjadi $15. Gua nggak tahu ini per bulan atau per apa. Dan percaya pada pemimpin buruh harus terlibat dalam negosiasi kesepakatan perdagangan baru. Jadi kalau si Joe Biden dia pengen buruh itu punya kesepakatan sama si perusahaannya, kalau si Donald Trump nyerahin ke negara bagian masing-masing. Terus Biden juga ingin reformasi program visa sementara untuk memastikan pemerintah tidak menghalangi perekrutan pekerja dari Amerika Serikat Plus. Gua kurang tahu Amerika Serikat Plus ini apa. Oke. Nah ini lebih gila lagi deh perubahan iklim. Climate change. Perubahan iklim. Donald Trump nggak percaya sama perubahan iklim. Dia membatalkan aturan lingkungan dan mencoba menyewa jutaan hektar tanah publik untuk pengoboran dan telah memulai proses panjang untuk keluar dari perjanjian iklim Paris. Agendanya samar-samar ya kayak membersihkan lautan planet kita lah dengan menjaga akses ke udara bersih dan air minum. Sedangkan Joe Biden nih kan ketolak belakang banget kan. Joe Biden punya rencana iklimnya untuk membutuhkan pengeluaran federal senilai $2 triliun selama masa jabatan pertamanya dan bertujuan untuk menempatkan Amerika Serikat di jalur yang benar untuk mencapai energi bersih 100% dengan emisi nol selambat-lambatnya tahun 2050. Dia juga mengatakan bahwa itu akan dibayar dari ekses pemotongan pajak Donald Trump yang untuk perusahaan dan mengakhiri subsidi untuk bahan fosil. Bergabung kembali ke perjanjian Paris, kemudian sektor listrik bebas polusi karbon tahun 2035, modernisasi infrastruktur, terus dia transportasi umum tanpa emisi untuk semua kota pada 2030, kemudian investasi $400 miliar dalam inovasi dan penelitian iklim, kemudian 500.000 outlet pengisian listrik untuk public electric vehicle. Jadi programnya benar-benar jelas ya bedanya ya. Iya, jadi tahu dana-dana yang dipotong-potong tadi tuh larinya kemana gitu kan? That's right. Itu benar-benar jadi jelas gitu kayak gimana. Dan si Donald Trump nggak mau ngelakuin itu karena dia American first kan. Tapi ngerasa nggak sih kenapa ya si Donald Trump ini agak ngawang gitu, itunya apa? Yang dia kampanye ini tuh agak ngawang gitu loh, maksudnya kan kalau John Biden kan agak tahu nih, maksudnya agak spesifik nih, gue bakal begini gitu. Kalau dia tuh kayak agak ambigu gitu loh. Iya, karena sebenarnya itu tadi dia tuh tinggal ngelanjutin aja gitu apa yang udah dia kerjain 5 tahun kemarin gitu kan. Jadi makanya nggak terlalu spesifik gitu. Makanya si Donald Trump bilang, ya lu udah lihat kan kerja gue, dia kayak gitu doang, tinggal lu udah lihat kan kerja gilanya aja udah. Paling dia jualannya gini kan, lu ngerasa kan pertumbuhan ekonomi kita bagus kan, ya udah lu pilih gue lagi. Ngerasa kan pasti Donald Trump jualannya kayak gitu kan, lu ngerasa kan kerjaan bagus waktu zaman gue, cuman karena COVID aja jadi kerjaan jadi susah gitu. Dia pasti jualannya kayak begitu. Iya. Dan itu suatu hal yang wajar sih untuk petahana. Jadi kesimpulannya mungkin Donald Trump dan Joe Biden ini persaingan akan ketat sekali ya teman-teman. Mungkin juga bakal sangat riuh. Dan kalau kita lihat ini ada polls dari ini. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat si Biden tuh udah dapat 259 dari sekitar udah solid sebenarnya dukungannya. Sedangkan Trump baru 125. Polling sementara ini ya? Ya ini polling sementara. Dan ini dan ini kan ini ya cuman polling doang sih, bukan yang sebenarnya. Dan kalau misalnya si Trump mau menang, dia harus menangin daerah-daerah yang sebelumnya abu-abu ini coklat muda ini. Jadi Texas harus dimenangnya. Setahu gue Texas itu pendukung utamanya Donald Trump. Texas segala macam. Nah ini dia bisa menangin nih 279 versus 259. Kalau nggak salah kan kalau di Amerika Serikat itu kan elektoral ininya minimal 280 kalau nggak salah ya untuk menangin. Iya, sekitar segitu. 280. Gue jadi inget yang sama Hillary itu. Dia kan emang dijago-jagoinnya emang ini kan unggul di kayak polling kayak gini gitu loh. Iya.
Makanya gue nggak tahu sih sehebat apa Donald Trump mungkin untuk ngebuat yang electoral votersnya itu mengkhianati Demokrat dan mendukung Republik. Swing voter lah ya. Swing voter tuh gue nggak tahu deh kayak gimana ceritanya. Pokoknya si Donald Trump harus ngeyakinin daerah-daerah yang masih masih yang coklat muda ini dia harus bisa ngeyakinin sih. Kalau si Joe Biden kan kalau based on survei solid banget kan kelihatannya dia menang di 270 to win. Sorry. 270 to win. Si Biden 259 udah dapet. Ya ibaratnya ini yang tengah-tengah nih yang masih ragu-ragu nih bisa 154 lagi. Ini yang harus direbut oleh kedua pasangan ini. Gimana caranya di electoral voters-nya ini 154 ini harus dimenangin oleh Joe Biden atau Donald Trump. Mungkin itu aja dari Rekat Kapitalis ya. Untuk episode kali ini kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gua Farhan, dia, dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Udah nih.